juga menjadi sumber konflik dalam dunia pelayanan gereja dan bahkan juga dunia usaha bisnis. Perilakunya nggak pernah berubah. Padahal sudah ditabiskan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, pengerja, majelis. Tapi nggak berubah-berubah perilakunya atau pengalahannya. Di dalam dunia usaha pun juga kita banyak menemukan para pemimpin dan orang yang dipimpin apa? Karakternya, perilakunya nggak pernah berubah. Artinya Galatia pasal 5, 19 sampai 21 masih subur dilakukan oleh para pemimpin di dalam dunia pelayanan dan bahkan juga dalam dunia usaha bisnis. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egoisme, percideraan, roh pemecah kedengkian, kemabukan, dan lain sebagainya. Ini masih subur di dalam diri para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Baik dalam pelayanan dan juga di dalam pekerjaan. Maka tidak salah. Selalu begitu banyak, selalu begitu sering konflik terjadi dalam gereja itu. Dan juga di dalam pekerjaan usaha bisnis itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau kita para pemimpin tidak berubah, karakter kita, perilaku kita, itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Cepat atau lambat. Orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita pimpin itu akan meninggalkan kita. Saya jadi ingat. Karena saya terlibat di dalam dunia pelayanan. Bapak Ibu. Tahun 2000, saya pernah terlibat dengan istri di sebuah pelayanan penginjilan internasional. Ya, waktu kami mau menjalani pelayanan, ya melayani tempat itu selama kurang lebih 5 tahun. Bertambah hari, bertambah minggu. Ini orang-orang di dalam itu mengklaim diri hamba Tuhan full time loh Bapak Ibu. Jadi orang yang melayani di lembaga itu kurang lebih 500 orang stafnya di seluruh Indonesia. Dan pelayanan itu ada di 150 negara di dunia. Dan kami pernah melayani di sana sejak dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Tapi Bapak Ibu, kenapa kami resign? Kenapa kami mengundurkan diri? Kenapa kami keluar? Pemimpin kami tidak ada perubahan karakter. Salah satu yang kami persoalkan adalah masalah pengelolaan uang. Bayangin Bapak Ibu, ada anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kasih persembahan ke lembaga itu, tapi dikorupsi, ditilap, dimakan. Oleh siapa? Pemimpinnya. Nah, karena waktu itu kan istri saya jadi bendahara. Lalu istri saya buat laporan keuangan. Nggak, nggak balance Bapak Ibu. Pemasukan dan pengeluaran. Pengeluarannya juga nggak jelas, nggak ada tanda buktinya. Artinya apa? Notanya direkayasa. Maka saya dengan istri saya menghadap pimpinan kami pada waktu itu. Dan kami kasih tahu, Pak, ini ada banyak nota-nota fiktif. Dan kami nggak bisa mengamini, menyetujui penyalahgunaan uang yang begitu luar biasa seperti itu. Dan waktu itu kami katakan, doa kami, harapan kami dengan pertemuan ini, masukan ini, Bapak Ibu sebagai pemimpin kami, supaya berubah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gak berubah. Bahkan makin bertambah jahat. Makin bertambah rakus. Padahal Tuhan sudah berkali-kali menegur dia. Sampai lebih dari 3 kali. Rumahnya kemalingan Bapak Ibu. Rumahnya bukan di hutan. Di kota kok. Ada sebabnya. Tapi kemalingan lebih dari 3 kali. Artinya apa? Teguran Tuhan sudah Tuhan lakukan. Tapi gak berubah juga. Kamu sampaikan juga. Kami ingatkan juga. Gak berubah juga.
Akhirnya kami katakan, kami sulit mempertahankan integritas kami jadi hamba Tuhan kalau kami masih hidup di antara orang-orang yang korup seperti ini. Karena bagaimana mungkin kami katakan kepada orang yang melayani kita sendiri jujur, lurus, tegak lurus dengan Tuhan. Tapi pemimpin kami korup. Akhirnya kami tinggalin pelayanan itu, Pak. Itu contoh. Kalau kita tidak berubah dalam perilaku, tindakan, dan perbuatan, kita akan ditinggalkan. Di dalam dunia usaha bisnis sama sebenarnya. Tidak otomatis karena kita menggaji orang, maka dengan seenaknya kita memperlakukan orang yang kita gaji, maka orang itu akan tetap setia sampai akhir. Enggak juga, Bapak Ibu. Saya kasih contoh lagi. Di dunia sekuler. Saya pernah diminta menjadi manajer spiritual development di sebuah kampus sekuler di Bandung. Namanya luar biasa. Identik dengan nama ITB. Karena rata-rata dosen di kampus itu alumni dari ITB. Maka kampus ini mendompleng nama ITB. Hanya cuma ada satu tambahan huruf saja yang berbeda dengan ITB. Kurang lebih 2 tahun saya bantu. Diminta oleh ketua yayasannya. Pak Tony bantu dulu lah, Pak. Bagaimana caranya supaya pembinaan rohani di kalangan para dosen, karyawan, mahasiswa di kampus ini, coba Bapak rancang. Coba Pak buat programnya dan juga materinya. Saya bilang, siap Pak. Dan jalanlah itu Bapak Ibu. Program pembinaan untuk para dosen, karyawan, dan mahasiswa saya buat setiap hari. Maka sampai kami ada saat teduh bersama dosen dan karyawan setiap pagi sebelum mulai kerja jam 7 sampai dengan jam 8. Suasana, ya Bapak Ibu, di antara kami sebagai staf, dosen, staf ke bawah itu nyaman banget, nyaman banget. Dekat. Karena saat tidur kami tiap pagi jalan. Ini di kampus sekuler loh Bapak Ibu. Tapi dosen dan staf dan karyawan itu sangat tidak nyaman kalau sudah ketemu dengan pemimpin yang paling tinggi. Siapa? Rektornya. Kami dosen dan karyawan sangat banyak yang tidak nyaman. Akibatnya, setiap minggu pasti ada yang resign. Sampai ketua yayasannya bingung. Ketua yayasannya pendeta, plus pengusaha, lalu rektornya anaknya. Bahkan pernah dalam satu pertemuan rapat Bapak Ibu, ketua yayasannya ada, anaknya ada yang menjadi rektor, dan saya ada di situ. Saya kaget. Kenapa? Anaknya ini, yang rektor ini, dia maki-maki bapaknya. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Dia maki-maki bapaknya. Dengan bahasa-bahasa yang begitu brutal dan kasar. Dampaknya apa? Setiap ada dosen dan karyawan yang dia temui, dia maki-maki juga. Akibatnya apa, Bapak? Padahal gajinya tinggi di kampus itu. Tinggi banget. Tapi karena karakter pemimpinnya tidak berubah, menyebabkan apa? Hampir setiap minggu, dosen atau karyawan banyak yang mengundurkan diri. Dan mereka sakit hati. Karena kenapa?
sering dimaki-maki oleh rektornya. Persis seperti sang rektor ini memaki-maki bapaknya. Jadi perilaku karakter yang kasar yang dimiliki seorang pemimpin di dalam usaha dan bisnis itu bisa menghancurkan bisnis itu sendiri, usaha itu sendiri. Bisa. Apalagi dalam dunia pelayanan. Kalau pendetanya juga kasar dalam berkomunikasi, dalam melayani jemaat, siapa jemaat yang mau tertarik? Maka untuk itulah 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 mengatakan, gembalalah domba-domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa. Artinya apa? Jangan kita memimpin orang yang kita pimpin itu dengan cara yang kasar, brutal, baik dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Itu arti jangan dengan paksa, Bapak Ibu. Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Lemah lembut, dan juga didasari oleh kasih. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu, di kalangan kami para dosen di kampus yang saya katakan tadi dan karyawan, itu suasananya begitu kondusif, nyaman gitu. Tapi kalau sudah ketemu rektornya, aduh, harusnya dimaki-maki. Jadi setiap orang yang resign dari kampus itu banyak yang curhat ke saya. Sampai hari ini, sakit hati itu masih terpelihara dengan sempurna. Walaupun saya bilang, udahlah Pak, lupakan, maafkan. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Saya selalu begitu nasihat saya kepada. Ada di antara mereka memang bisa melupakan, tapi masih lebih banyak yang tidak bisa. Apalagi karena dari awalnya, beberapa orang senior yang mengundurkan diri ini, itu orang pertama yang ikut mendirikan kampus itu. Jadi saya pikir sih, butuh proses ya untuk mereka bisa memaafkan dan mengampuni. Dan jangan hanya sekedar mencari keuntungan pribadi, tapi juga harus kita berpikir bagaimana karyawan kita juga dapat untung. Bukan hanya kita pemilik perusahaan yang untung, Bapak Ibu. Pemimpin dalam dunia perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan dia pribadi, tapi juga dia harus memikirkan keuntungan karyawannya, buruhnya, termasuk keuntungan konsumennya. Maka dengan demikian, ya pasti akan makin diberkati Tuhan usaha kita, bisnis kita, karyawan kita. Karena kalau kita hanya berpikir orientasi pada keuntungan diri sendiri sebagai pemilik, sebagai komisaris, sebagai owner, apa yang terjadi Bapak Ibu? Cepat atau lambat. Orang-orang yang kita gaji mahal itu tidak akan betah. Mereka akan cari tempat lain. Karena kenapa? Mereka hanya merasa diperas waktu, tenaga, pikirannya, tapi tidak dihargai. Bahkan Bapak Ibu dikasih deskripsi kalau dalam dunia usaha, kita juga tidak boleh hanya memikirkan keuntungan kita, karyawan kita, staf kita, nggak boleh. Tapi kita juga harus memastikan apakah kolega bisnis saya, konsumen saya, diuntungkan juga atau tidak. Caranya gimana? Jangan kita menjual barang busuk, contoh, ke konsumen. Karena kalau itu yang kita lakukan, itu yang pertama dan yang terakhir buat dia untuk apa? Belanja di toko kita. Bahkan dia akan mengatakan kepada banyak orang, jangan belanja ke toko yang itu ya. Karena kenapa? Lama-kelamaan, nggak ada konsumen kita. Yang salah siapa? Ya kita sendirilah. Karena kita juga tidak memikirkan keuntungan konsumen kita, tapi hanya keuntungan kita sendiri. Jadi kita harus berpikir bagaimana semua orang untung, bukan hanya kita, termasuk konsumen. Dalam dunia, Bapak Ibu, jangan hanya pendetanya memikirkan yang penting dapat perpuluhan. Tapi pembinaan iman tidak pernah dilakukan kepada jemaat itu. Keluhan itu saya banyak temukan. Maka saya katakan tadi, Bapak Ibu, 50% orang-orang saya muridkan itu dari denominasi gereja lain.
Rata-rata semua mereka seringkali. Mengapa mereka lebih tertarik ikut pemberita dengan saya? Karena mereka bilang, Pak, pendeta di gereja saya itu hanya tahunya perpuluhan. Itu. Dan mereka tidak pernah peduli masalah saya dengan istri saya. Mereka nggak pernah turun tangan mengatasi masalah saya dengan karyawan saya. Bangkrutnya bisnis saya. Tapi kami lihat Pak Tony dan Ibu, kami tidak kasih persembahan. Kami tidak kasih uang. Apalagi perpuluhan. Pak Tony tidak hanya mendoakan. Turun langsung mengatasi masalah saya dengan istri. Sehingga kami tidak jadi cerai. Atau diturun langsung mengatasi masalah saya dengan kolega bisnis saya. Sehingga perusahaan kami tidak hancur lebur. Pak Tony itu kami tidak dapat dari pendeta kami, Pak. Bapak Ibu ini saya ungkap semua fakta ya. Supaya kita mendapat sebuah gambaran yang real. Supaya kita memikirkan, ya ada konsep perubahan dalam pelayanan kita harus berubah. Karena kalau enggak, jemaat kita akan lari. Dan dengan sengaja Tuhan bilang, pindah aja kau dari gereja itu. Karena gembalamu itu tidak melakukan tugas penggembalaan seperti yang saya mau, kata Tuhan. Ini perlu loh, Pak Ibu. Supaya apa? Kehadiran kita jadi pendeta di antara jemaat dapat menyelesaikan konflik di dalam gereja, di dalam rumah tangga jemaat. Bahkan kehadiran jemaat kita itu, yang notabene mereka aktif dalam pekerjaan usaha dan bisnis. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, kita bisa memberikan solusi bagi mereka dalam menyelesaikan konflik dalam usaha bisnis. Persoalannya kita hamba Tuhan dari dulu sampai sekarang. Lebih banyak tugas kita itu hanya apa? Sebatas ya, saya doakan. Selesai. Kita lupa Matius pasal 7. Di sana dikatakan kita tidak hanya boleh berdoa, meminta, tapi cari. Artinya apa? Sebagai hamba Tuhan tidak boleh tugasnya segera cukup mendoakan masalah yang terjadi di dalam usaha bisnis daripada jemaatnya. Nggak bisa, hanya berdoa. Turun tangan, kasih saran dan masuk. Bahkan kalau itu masalah sengketa, jadilah kita menjadi hamba Tuhan yang menjadi apa? Mediator yang baik. Jangan hanya berhenti berdoa. Kami melakukan lebih daripada hanya sekedar berdoa, Bapak Ibu. Walaupun saya katakan tadi bukan jemaat saya. Yang bersengketa masalah tanah pun, kami turun cari pengacara. Kami bertemukan dengan pengacara yang takut akan Tuhan. Kami tidak hanya jago berdoa. Iya, kami doakan supaya Tuhan selesaikan. Iya, tapi Tuhan bilang, cari. Pakai tanganmu, pakai pikiranmu, kata Tuhan juga. Nah, hal-hal yang sampai taktis seperti ini banyak tidak dilakukan oleh para pendeta, itu yang jadi masalah saya. Sehingga tidak terdampak. Keberadaan jadi sebagai hamba Tuhan memberikan solusi dalam mengatasi konflik di dalam dunia usaha bisnis jemaatnya. Sehingga jemaat itu merasa apa? Hanya diperas uangnya, persembahannya, perpuluhannya. Jadi pentingnya perubahan karakter para pemimpin dan orang yang dipilih.